Alkitab kami sudah terbuka di hadapan kami, tanda bahwa kami siap dipenuhi oleh firman Tuhan, diisi, dikoreksi, dinasehati, ditegur, dan diperbaiki lewat kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami semua yang hadir pada saat ini, baik hamba Tuhan yang akan menjadi benih firman Tuhan, saluran benih firman Tuhan, menyampaikan warta kebenaran Kristus pakai mulut bibir hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu katakan benar seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dan firman Tuhan yang adalah pedang bermata dua itu menegur hamba-Mu dan menegur kami semua, sehingga kami semua hidup dalam kasih, berkat, dan kemurahan Tuhan, dan kami dilayani oleh Tuhan sehidangan dengan anak domba Paskah. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua, karena sesungguhnya kami telah sedia membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Kalau menurut pembacaan dari Komisi Pembinaan Keluarga Gereja ayat 1 sampai ayat 21, namun saya hanya membaca mulai dari ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Di bawah judul perikop percakapan dengan Nikodemus ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya olehnya. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Pembacaan yang kedua, surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai 21, dengan judul perikop nasihat-nasihat kepada jemaat. Ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan, kita yang merenungkan berita firman Tuhan ini dan yang melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Saudara-saudaraku, Bapak dan Ibu, persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada pujian dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan karena kasih-Nya, berkat pertolongan dan umur yang panjang Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mulai ada di minggu yang ketiga di bulan Oktober ini, dan kita merayakan ibadah ini dirangkaikan dengan perjamuan kudus sedunia dan perjamuan kudus memperingati hari pekabaran Injil di dunia. Kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan pelayanan untuk datang bersama-sama sehidangan dengan anak domba Paskah, dan kiranya persekutuan yang kita buat berkenan bagi nama Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, serta menjadi sukacita bagi kita semua yang hadir saat ini. Tema perenungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini saya beri tema menjadi lawan
menjadi kawan salib, menjadi lawan atau menjadi kawan salib. Tetapi saya mengawali ini dengan sebuah pernyataan bahwa lawannya lawan kita bisa jadi kawan kita, lawannya lawan kita bisa menjadi kawan kita. Tema ini adalah kita mau menjadi kawan salib atau kita mau menjadi lawan salib. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21, Rasul Paulus menegur jemaat di Filipi mulai dari ayatnya yang ke-18, karena seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru itu musuh. Seteru salib berarti menjadi musuh salib Kristus. Salib itu dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17, salib itu adalah lambang anugerah Tuhan. Sebab karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib itu lambang kasih Allah yang besar. Karena kasih Allah yang besar, Dia rela mengutus putranya yang tunggal menebus saya dan saudara, rela mati di atas kayu salib, mencurahkan tubuhnya bagi kita sebagai korban penebusan, dan mencurahkan darahnya bagi kita sebagai korban penghapusan dosa. Salib itu lambang anugerah. Salib itu lambang pengampunan. Salib itu lambang kasih. Salib itu lambang anugerah. Salib itu lambang pengorbanan. Sehingga kita yang menggunakan salib, yang mempercayai salib, yang melakukan kehidupan kita berdasarkan salib, seharusnya, sewajarnya, dan seyogianya adalah kita melandasi perbuatan kita dengan kasih, kita melandasi perbuatan kita dengan anugerah, kita melandasi perbuatan kita dengan pertolongan kepada orang lain, dan kita melandasi perbuatan kita berdasarkan pengorbanan Kristus. Menjadi seteru salib atau menjadi lawan salib artinya kita tahu salib itu lambang anugerah, tetapi kita memandang rendah anugerah pengampunan dari Tuhan. Sama seperti Esau yang menjual hak kesultannya dengan semangkuk bubur kacang merah, dia memandang rendah anugerah keselamatan ini. Jadi kalau ada bapak dan ibu yang menjual Kristus hanya karena jabatan, harta, kekayaan dunia, dan segala macam bentuk kenikmatan dunia, kita sementara sedang menjadi seteru salib. Jadi kalau ada kita yang hidup tidak dalam anugerah, memandang rendah anugerah pengampunan Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, seyogianya kita sementara sedang menjadi seteru salib. Ayatnya yang ke-19 dari Filipi pasalnya yang ketiga, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, dan kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang di Filipi pada zaman itu. Rasul Paulus menegur karena jemaat di Filipi, tujuan mereka ketika mereka hidup dalam iman, mereka melayani Tuhan, mereka hidup dalam anugerah Tuhan, pikiran mereka, bahkan orientasi mereka adalah perut mereka dan dunia mereka. Mereka berpikir dalam kehidupan dunia, bagaimana sebuah pekerjaan ini menguntungkan saya, bukan bagaimana sebuah pekerjaan ini di situ tempat saya berkorban dan memberi. Tujuan mereka adalah apa yang menguntungkan bagi saya, bukan apa yang harus saya korbankan untuk kemajuan dalam kehidupan berjemaat yang ada di jemaat Filipi pada saat ini. Sehingga kebinasaan mereka, kesudahan mereka adalah kebinasaan, dan mereka bertuhankan dunia dan bertuhankan pemikiran-pemikiran
yang menjadikan perut mereka sebagai kepuasan dalam kehidupan mereka. Perut itu dalam bahasa asli dilambangkan sebagai kenikmatan dunia. Tujuan kehidupan orang di Filipi pada zaman itu adalah yang penting saya senang, terserah orang lain yang ada di sekeliling saya. Itu tipe atau cara atau ciri-ciri orang yang hidup sebagai seterusan. Mereka tahu salib itu lambang pengampunan, tetapi mereka tidak mau mengampuni orang lain. Itu seterusan. Mereka tahu salib adalah kasih, lambang kasih, tetapi mereka hidup tanpa kasih seorang terhadap yang lain. Maka mereka sementara menjadi seterusan. Dan dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19, dan inilah hukuman itu, terang datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Mereka yang takut terhadap terang, maka mereka takut dalam persekutuan. Persekutuan itu terang, hidup dalam Kristus itu terang. Mereka yang tidak, karena perbuatan mereka yang jahat, mereka menyembunyikan perbuatan itu supaya tidak terlihat, dan mereka lari menjauhkan diri dari terang Kristus. Mereka adalah seteru salib atau lawan dari salib Kristus. Padahal salib itu adalah anugerah. Salib itu adalah pemberian Kristus yang cuma-cuma bagi kehidupan kita, orang-orang yang diberkati oleh Kristus. Dan pesan firman Tuhan bagi kita dalam persekutuan kita pada saat ini, mulai dari ayat yang ke-20 sampai 21, Rasul Paulus memberikan teladan ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuat kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada Dia. Akhir kehidupan kita orang percaya adalah kehidupan dalam kemuliaan yang kekal. Mereka yang sudah mati, bahkan kita nanti yang akan menghadap Tuhan dalam kematian, dalam kepercayaan kita sebagai orang Kristen, maka tubuh kita yang hina ini, ketika kita menghadap Tuhan di dalam kerajaan surga, tubuh kita ini akan digantikan dengan tubuh yang penuh dengan kemuliaan, serupa dengan tubuh Kristus yang tidak akan pernah binasa oleh kematian yang berikutnya. Kita dalam kerajaan surga kalau kita hidup sebagai kawan sekerja Allah. Tapi kalau kita hidup sebagai lawan seteru salib, maka kebinasaan kita, akhir kehidupan kita adalah kebinasaan. Kita hidup dalam dua pilihan saat ini. Kalau dalam bahasa Latinnya, bio artinya adalah kehidupan jasmani, sehingga bioskop itu adalah pertunjukan yang dipertontonkan, bukan apa yang seharusnya dikerjakan. Sama seperti Bapak dan Ibu menonton film, artis-artis pemeran film itu mereka berperan antagonis dan protagonis. Mereka jadi orang jahat, sebenarnya mereka orang baik. Mereka jadi orang baik, sebenarnya mereka adalah orang jahat, karena mereka sedang mempertontonkan sebuah pertunjukan untuk sebuah kenikmatan bagi para penonton. Kita kalau hidup secara bio, kita hidup dalam jasmani. Harusnya kehidupan keberimanan kita menjadi kawan sekerja Allah. Tetapi kita sementara sedang mempertontonkan hidup sebagai lawan atau seteru salib. Kita tahu mengasihi adalah perbuatan baik, tapi kita tidak mengasihi. Kita sementara sedang mempertontonkan sebuah pertunjukan iman yang tidak benar. Kita tahu salib itu adalah anugerah, mengasihi adalah lambang salib, pengampunan adalah lambang salib, hidup dalam terang adalah lambang salib, hidup dalam anugerah Tuhan adalah lambang salib. Tetapi kita tidak melakukannya, maka kita sementara hidup dalam pilihan yang pertama, yaitu
menjadi lawan atau seteru salib, dan kesudahan kita adalah kebinasaan dalam api yang menyala. Dan kehidupan rohani adalah zoe, yang artinya kehidupan secara rohani. Kita menjadi kawan sekerja Allah, kawan salib. Begitu beratnya mengampuni, tetapi kita berusaha memberikan pengampunan bagi orang lain karena kita tahu Kristus adalah lambang pengampunan. Kita tahu kita harus mengasihi orang lain, kendati kasih itu berat, tetapi karena kita harus melakukan itu sebagai lambang kita menjadi orang-orang yang ditebus oleh Kristus, maka kita berusaha untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita tahu dan kita lakukan itu sulit. Kita tahu tetapi kita tidak melakukan karena kesengajaan kita itu adalah dia. Akhir dari mereka yang hidup secara jasmani menjadi lawan Kristus adalah kebinasaan, dan akhir dari kehidupan mereka yang hidup menjadi kawan salib atau kawan sekerja Tuhan adalah hidup kekal yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, orang-orang yang ditebus oleh Kristus. Sehingga pesan firman Tuhan bagi kita dalam persekutuan kita saat ini adalah jangan hidup sekedar hidup di dunia ini, karena kehidupan ini tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Ketika kita makan roti dan minum anggur perjamuan dalam suasana sukacita saat ini, kita merenungi diri, benarkah ketika kita memegang roti dan anggur perjamuan yang nanti akan kita nikmati, benarkah saya menjadi kawan salib atau saya menjadi seteru salib? Kalau Bapak dan Ibu menjadi kawan salib, lanjutkan perjuangan iman ini. Tapi kalau Bapak dan Ibu menjadi lawan salib, menjadi seteru salib, pikiran kita duniawi, orientasi kita perut kita, utamanya kehidupan kita adalah kepuasan diri sendiri dan mengabaikan perasaan orang lain, maka bertobatlah sehingga kita tidak berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, dan tidak percuma kita mengikuti korban perjamuan kudus pada saat ini. Menjadi lawan salib atau menjadi kawan salib menjadi pilihan dalam kehidupan kita. Pilihan kita hari ini menentukan nasib kita ke depan. Kalau kita menjadi kawan salib, kesudahan kehidupan kita adalah hidup berkenan kepada Tuhan di sorga yang mulia. Kalau kita menjadi lawan salib, mengutamakan pikiran-pikiran dunia, maka kesudahan kita adalah kebinasaan di api neraka yang menyala-nyala. Kiranya kita semua diberkati, dituntun dalam renungan firman Tuhan ini untuk hidup benar dalam tuntunan kasih Tuhan dan hidup menjadi kawan sekerja Allah. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin.